Hai semua, nama gue Ewing dan terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Sebelum gue mulai, gue pengen curhat dulu. Gue minta maaf banget karena seminggu atau 2 minggu terakhir gue menghilang dari sosial media. Gue lagi agak sedikit sibuk dan mesti menyelesaikan 8 video per minggu. Itu bener-bener menantang banget. Tapi tenang aja, gue udah gak begitu sibuk. Jadi ya kita bisa malam Jumatan dan malam mingguan bareng. Pada episode kali ini, gue akan membahas 5 hantu Indonesia yang jarang diketahui banyak orang. Video ini berhasil gue buat berkat kalian semua yang udah mention ke gue lewat Twitter @ewing_hd tentang berbagai macam hantu yang ada di pelosok Nusantara Indonesia. Lagi, sebelum gue masuk ke dalam topik, seperti biasa gue ingin membacakan komentar atau info menarik dari Facebook, Twitter, atau YouTube. Kemarin pada tanggal 9 Agustus diadakan sebuah event menarik bernama Popcorn Asia 2015. Popcorn Asia 2015 merupakan event pameran di mana banyak banget artis-artis lokal berkumpul memamerkan kreasinya. Salah satu highlight dalam acara ini adalah berkumpulnya artis-artis YouTuber Indonesia. Mulai dari Eno Bening, Arman, Edozel, Tara dan Gema, Cakra Gue, dan masih banyak lagi. Kalau lo ingin melihat video blog dari acara ini, langsung aja klik video blog buatan Cakra ini. Ada banyak banget keseruan dan kegilaan yang gue dan Cakra lakukan di sana. Sekarang mulai dari Sabang sampai Merauke, berikut adalah 5 hantu Indonesia yang jarang diketahui oleh banyak orang. Kelima, hantu Banyu. Ada banyak banget yang request untuk membahas hantu Banyu ini. Like beneran banyak banget. Ada Karunia Yo, Fikri Aribawa, dan Internet Positif. Nah, maka dari itu kali ini gue bakalan coba bahas hantu Banyu. Hantu Banyu merupakan hantu yang berasal dari Palembang, lebih tepatnya Sungai Musi. Dari suatu blog, hantu Banyu adalah hantu berambut panjang, terus rambutnya keras gitu seperti batang, suka mengincar anak-anak atau pendatang, muncul ketika air Sungai Musi berwarna kecoklatan, dan suka makan ubun-ubun atau sumsum tulang belakang manusia. Ada juga dari blog lain, hantu Banyu merupakan makhluk purba dan pas muncul ke permukaan sungai air Musi, airnya terasa hangat tapi di dalamnya tetap dingin dan airnya berputar-putar. Lalu versi lain yang gue dapat dari detik.com, serius, mohon didengarkan baik-baik. Hantu Banyu sering nongkrong atau jongkok di lokasi pemandian, wujudnya persegi tiga seperti piramida, warna kecoklatan, dan memiliki mata satu yang memancarkan cahaya putih. Hantu Banyu memiliki 10 karakter. Illuminati memiliki 10 huruf. Kebetulan. Keempat, hantu luwak. Gue memilih membahas hantu luwak karena gue mendapat Twitter dari sebut saja Raisa @intenrth_ kalau hantu luwak itu bergentayangan di Bekasi. Well, gue juga sering kok bergentayangan di Bekasi, jadi gue merasa tersaingi nih. Nah, hantu luwak ini adalah hantu yang muncul beriringan dengan bau semerbak kopi luwak. Hantu ini muncul dari jam 9 sampai jam 12 malam. Dan dari salah satu saksi mata yang gue dapatkan dari hasil pencarian gue melalui internet, ada yang bilang bahwa bau luwak tersebut merupakan bau dari limbah industri. Tapi ada yang bilang bahwa mereka yang mencium bau luwak ini kehilangan uangnya secara misterius. Gua sendiri beranggapan agak konyol, tapi setelah gua coba tanya-tanyain temen gue yang ada di Bekasi, beberapa dari mereka memang pernah mencium bau kopi luwak yang semerbak. Well, namanya juga cerita hantu, lo boleh percaya atau enggak. Yang jelas, luwak white coffee, kopi nikmat, nyaman diminum kapan saja. Ketiga, Begu Ganjang. Salah satu request yang banyak juga diajukan ke gue adalah Begu Ganjang. Fajar RHT bilang Begu Ganjang adalah hantu panjang, dan Andre Erlando memperjelas bahwa jika kita semakin dilihat, maka semakin tinggi hantunya dan dapat mencekik yang melihat hantu ini. Cukup serem juga nih Begu Ganjang. Dari hasil pencarian gue, Begu Ganjang merupakan hantu yang cukup populer di suku Batak. Gue mengutip dari Facebooknya Nai Marata Indonesia, katanya Begu Ganjang merupakan hantu peliharaan yang dipelihara untuk menjaga ladang
atau lahan pertanian, tapi sekarang bisa disuruh pemiliknya untuk mencari kekayaan dengan syarat mengorbankan nyawa manusia sebagai tumbal. Dari Merdeka.com, gue menyimpulkan orang yang memelihara bagu ganjang dalam bahasa Batak disebut si gumoang. Nah, apabila kalau si gumoang ini tertuduh atau terbukti memelihara bagu ganjang, warga kampung atau pedesaan akan menganiaya, mengusir, atau bahkan membakar hidup-hidup keluarga si gumoang. Kedua, palasik. Kali ini request dari M. Inayatul Akbar @frostydam. Jadi dia bilang kuyang atau palasik adalah yang kepalanya lepas dan ditunjuk jatuh. Dari hasil percayaan gue, kuyang atau palasik ini menurut kepercayaan Minangkabau bukanlah hantu, melainkan orang yang mempunyai ilmu hitam tingkat tinggi. Wujud dari palasik ini adalah kepala yang melayang gitu bersamaan dengan organ-organ yang ada di tubuhnya. Nah, katanya nih ketika palasik ini lagi bergentayangan di sekitar daerah situ bakalan ditemukan badan tanpa kepala. Nah, badannya ini nih adalah badannya si palasik. Selain itu, ada rumor juga yang katanya kalau lo melihat cewek yang suka pakai shawl atau scarf gitu, biasanya kalau malam suka bergentayangan dengan wujud palasik. Si cewek memakai shawl gitu karena di lehernya tuh ada semacam ada luka gitu ketika kepala dan tubuhnya berpisah. Pertama, jalangkung. Bagi yang belum tahu tentang jalangkung, jalangkung adalah sebenarnya itu permainan tradisional yang bersifat ritual supernatural. Jadi ini nih, gayung air dengan burung kelapa dipakaikan baju dan dibuat sedemikian rupa agar menggambarkan manusia. Mukanya juga digambar gitu. Di ujung boneka ini ditempelin kapur atau alat tulis gitu, lalu dibacakan mantra sampai nanti boneka-bonekaan ini menjadi berat. Kalau sudah berat, artinya ada arwah yang merasuki boneka ini. Nah, lo bisa deh bertanya hal-hal random atau informasi lainnya ke boneka jalangkung. Biasanya nih orang tua lo atau kakek lo atau om lo punya cerita-cerita unik mengenai jalangkung. Gue sini sebenarnya juga punya loh. Jadi nih pas gue masih TK mungkin, gue sering banget main sama salah satu tetangga gue. Nah, bokapnya tetangga gue ini pernah cerita katanya zaman dulu pas zaman bokapnya tetangga gue ini masih SMP atau SMA gitu, percaya atau tidak, anak-anak sekolahan zaman dulu kalau mau dapat contekan atau kebelet gitu melihat hasil ulangan, ya menggunakan jasa boneka jalangkung. Kalau nih anak sekolahan zaman sekarang ya, kalau mau lihat contekan atau lihat hasil ujian nasional kan ya buka situs sekolah atau situs pendidikan yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Beda ceritanya dengan anak sekolah pada tahun 1950-an. Mereka nggak ada internet, jadi segala macam pengumuman tentang sekolah ya mesti datang langsung ke sekolah. Nah, mungkin gara-gara itu bisa jadi jalangkung merupakan solusi yang cepat dan dianggap normal. Terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Kasih gue jempol ke atas nih kalau lo setuju dengan bagian kedua dari hantu-hantu unik yang ada di penjuru Indonesia. Dan kasih gue jempol ke bawah kalau lo berpikiran, wah videonya nggak serem, jayus pula. Well, pertama, benar banget gue nggak bisa melucu. Kedua, rada susah juga nih buat gue ngebuat video terlalu seram, gue diprotes. Ngebuat video yang nggak begitu seram, gue juga diprotes. By the way, selama sebulan ini gue mendapatkan dua pihak pendapat. Pihak pendapat pertama, mereka lebih memilih video 5 horor setiap malam Jumat. Pihak pendapat kedua, mereka lebih memilih video kumpulan momen dalam game horor setiap malam Minggu. Nah, bagaimana kalau minggu depan gue bakal membuat 5 momen paling jump scare dalam game horor. Dengan catatan jump scare tersebut haruslah yang berkualitas, bukan sekedar game ecek-ecek yang hantunya mendadak muncul dengan efek suara yang besar. No. Gue rada malas dengan game itu. Pokoknya minggu depan nih gue bakalan mempersembahkan momen jump scare yang berkualitas. Dikit cuplikan mengenai episode minggu depan. Hati-hati ya, ini jump scare. Siap? Oke. Okay. Seems someone's expecting me.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa juga klik tombol subscribe atau belangannya ini nih, gratis tanpa dipungut biaya seperset pun. Follow juga Twitter gue untuk ikutan berpartisipasi dalam video gue lainnya. Follow juga Instagram gue untuk fakta-fakta menyeramkan yang sudah dirangkum dalam satu foto. Kok jadi Illuminati? Lalu kunjungi juga video-video menarik dari gue di Loop Channel mengenai tips dan trik dan juga berbagai macam review tentang game. Lalu cek juga kumpulan momen seram dalam game setiap malam minggunya. Terakhir, nama gue Wing dan sampai jumpa di malam Jumat selanjutnya. Bye.